Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Bagi yang belum bisa hadir dalam kegiatan kali ini, mari kita doakan semoga diberi kesehatan, yang sakit segera diberi kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran yaitu tema 8 lingkungan sekitar kita. Hari ini kita akan fokus belajar selama seminggu yaitu tentang subtema yang pertama mengenai manusia dan lingkungan. Nah, seperti apa? Mari simak penjelasan pembelajaran kali ini dengan baik. Bagi kalian yang masih melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, kalian bisa menyimak penjelasan Pak Guru secara langsung. Yang mengalami atau masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh, silakan ikuti tayangan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan manfaatnya dengan lebih baik lagi. Sebelum kita lebih lanjut mengenai pembelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anak, kalian perhatikan gambar tersebut memperlihatkan gambar apa ya? Gambar apa yang kalian lihat? Ada gambar pegunungan, ada gambar rumah dikelilingi dengan sawah, kebun, banyak pepohonannya. Nah, untuk berikutnya ini gambar apa? Anak-anak. Ada berapa anak di situ? Ada 3 anak. Sedang mengapa mereka? Sedang ngapain? Menanam apa? Menanam tanaman, pohon. Kira-kira ngapain ya mereka? Untuk apa ini usahanya kayak gitu? Kenapa kok perlu ditanam? Karena itu gundul, sehingga perlu dilakukan penanaman kembali untuk menjaga keseimbangan alam sekitar kita, ya. Nah, anak-anak, setelah kalian perhatikan gambar-gambar yang telah ditayangkan oleh Pak Guru sebelumnya, coba apa yang bisa kalian simpulkan? Fakta-fakta apa saja yang ditunjukkan oleh gambar tersebut tadi? Tadi ada gambar apa? Ada gambar lingkungan alam sekitar, ada gambar anak-anak menanam pohon, yaitu fakta-faktanya. Yang pertama, lingkungannya warnanya hijau, banyak pepohonan, tumbuh-tumbuhannya. Yang kedua, lingkungannya gersang, gundul. Nah, sekarang apakah lingkungan berguna bagi manusia? Berguna, ya. Kenapa kok berguna? Karena memberikan kehidupan, ya, banyak manfaat bagi manusia. Selanjutnya, apakah keuntungan yang diperoleh oleh manusia jika menjaga lingkungannya? Keuntungannya apa kalau kita menjaga lingkungan kita? Menjadi bersih, apalagi
Nah, segar, udaranya segar ya, apalagi kalau kita menjaga lingkungan otomatis akan mendapat apa? Nah, tumbuhan banyak dong, sehingga jadi apa itu? Bahan makanan untuk manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Kemudian akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan apa? Coba. Menjadi rusak lingkungannya, apalagi gundul tadi ya. Kalau hutannya gundul apa akibatnya? Tanah longsor, apalagi terjadi apalagi? Banjir dan sebagainya. Nah, sekarang coba Pak Guru tanya, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Apakah sudah sesuai dengan yang kamu harapkan? Belum. Lah, kalau belum sesuai dengan harapan kalian masing-masing, apa yang harus kalian lakukan? Bergotong royong menjaga lingkungan supaya bersih, terawat ya, dan terlindungi dengan baik. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas salah satu unsur penting dalam lingkungan, yaitu apa? Air atau water ya. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Siapa yang memanfaatkan air di bumi ini? Manusia. Apakah hanya manusia saja? Siapa lagi yang memanfaatkan? Ada hewan, ada tumbuhan. Semua makhluk hidup memanfaatkan air. Nah, apa saja manfaat air? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saksikan terus ya, dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, anak-anak, marilah sebelum kita membahas tentang manfaat air, ada bacaan. Kalian juga bisa menyimak di buku siswa kalian yang berjudul apa itu? Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Kecamatan Sorawolyo, mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Diolah dari sumber nationalgeographic.co.id dengan perubahan. Coba Pak Guru tanya anak-anak, di daerah kalian apakah mengalami hal yang sama dengan di daerah Waborobo? Alhamdulillah.
Alhamdulillah kalau kalian tidak mengalami seperti yang di daerah Waborobo. Tapi kira-kira ada enggak daerah lain yang mengalami seperti warga Waborobo itu? Ada, contohnya di Gunung Kidul Yogyakarta. Mereka juga sama dengan daerah Waborobo, harus berjalan puluhan kilometer. Di sini juga sepertinya juga kayak gitu ya. Kadang airnya tidak apa? Tidak lancar mengalirnya, sehingga harus melakukan tandon dulu, ya, menampung air terlebih dahulu. Kira-kira apa coba kalau kalian melihat kayak gitu? Ada saudara kalian yang kekurangan air kayak gitu. Kamu bagaimana? Nah, membantu. Senang apa susah? Sedih enggak kayak gitu? Nah, kita harus prihatin ya, turut prihatin. Mudah-mudahan ada solusi dari hal tersebut. Nah, itu ya, kalian bisa lihat di situ ada gambarnya. Ada seorang ibu atau nenek lagi apa itu? Mengambil air dari anak aliran sungai. Itu yang terjadi di daerah Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Sulawesi apa tadi? Tenggara ya. Mereka harus berjalan tadi berapa kilo? 15 km. Terus harus apa lagi? Antri ya. Kemudian belum lagi mereka harus pulang pergi ya, ada yang jalan kaki, ada yang menumpang truk atau mobil. Nah, anak-anak, kalian semua telah membaca bacaan demi air bersih. Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Coba Pak Guru mau tanya, peristiwa apa yang terjadi pada bacaan tadi? Masih ingat deh? Masih ingat apa tadi peristiwanya? Ada yang kekurangan air, terus mencari air. Dan nanti kalian akan berdiskusi ya, menjawab 3 pertanyaan ya, peta konsep dari bacaan tadi, yaitu pertama, peristiwa apa yang terjadi, nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi. Sudah siap ya? Ya, sekarang coba kalian diskusikan. Setelah diskusi, kita bahas bersama-sama. Sudah selesai ya anak-anak ya? Coba peristiwa apa yang terjadi tadi? Warga mana tadi? Warga Waborobo. Bagaimana tadi? Kekurangan air. Nah, kita cek jawaban dari teman kalian yang Bapak ambil dari sekolah lain ya. Peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya adalah ya, mencari air bersih. Dengan apa? Dengan berjalan sejauh 15 km. Ya, hampir sama dengan jawaban kalian ya. Berarti sudah menjawab seperti kayak gitu. Apakah harus sama jawabannya? Tidak harus. Sesuai dengan pemikiran kalian. Yang penting intinya adalah sama. Tapi kalimatnya boleh berbeda. Yang kedua, kita perhatikan yuk. Nah, pertanyaan yang kedua nanti apa peta konsepnya? Di mana peristiwa itu terjadi? Siapa yang tahu di mana peristiwanya terjadi? Di desa Waborobo. Kecamatannya tahu enggak? Kecamatan mana? Kecamatan? Nah, kabupatennya? Kabupaten apa tadi? Kabupaten Bau-Bau. Nah, inilah jawaban dari teman kalian. Saksikan jawaban teman kalian.
Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Siapa yang sama dengan jawaban dari teman kalian ini? Sama ya? Ya, karena sudah ada di dalam bacaan. Ya, yang mencari air hingga Kelurahan Kaisabu baru. Mencari airnya tadi di kecamatan tetangga. Ya, sejauh berapa tadi? 15 kilometer. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Saksikan tayangan selanjutnya. Pertanyaannya apa, Nana? Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Coba jawaban kalian apa penyebabnya? Ya, Mas Raffi apa jawabannya? Coba Mas Raffi. Belum ketemu Mas Raffi? Belum. Mbak Hilda apa jawabannya Mbak Hilda? Kekurangan air kata Mas Raffi. Mas Diska udah ketemu penyebabnya apa? Penyebab peristiwa terjadi. Ya, kenapa kok bisa kekurangan air? Nah, pipa-pipa PDAM belum sampai ke sana. Apalagi coba ada yang tahu nggak jawabannya? Nah, yuk kita lihat jawaban teman kalian. Ya, itu di buku udah ada semua. Jawaban teman kalian seperti ini. Dicek ya. Letak Kelurahan Waborobo ada di mana? Di dataran tinggi dan air tanah sulit didapat serta pipa-pipa PDAM belum sampai ke sana. Itu ya, letak Kelurahan Waborobo. Itu Waborobo Pak? Iya, itu salah ketik ya, harusnya Waborobo. Siapa yang sama dengan jawaban teman kalian ini? Ya, Diska sama. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Mas Diska ya. Baik anak-anak, setelah kalian bisa menjawab peta konsep dari bacaan tadi, mari kita lanjutkan pelajaran kita ke halaman selanjutnya. Apa yang kalian lihat? Nah, air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi ini? Ayo kita diskusikan bersama-sama. Ya, dengan kelompokmu 4 sampai 5 orang. Ada berapa pertanyaan yang didiskusikan ya? Ada 3 pertanyaan. Pertama apa? Fungsi air bagi manusia. Terus fungsi air bagi hewan. Fungsi air bagi tumbuhan. Nanti kalian kerjakan. Ya, kerjakan seperti tertera di buku siswa kalian, hasil diskusi kelompok kalian ya. Air punya fungsi bagi manusia, bagi hewan dan bagi tumbuhan. Kelompoknya siapa yang sudah selesai diskusinya? Ya, kelompoknya Hilda sudah selesai ya. Ya, silakan kelompok Hilda diskusikan apa fungsi air bagi manusia. Nah, ini jawaban dari kelompok Hilda. Fungsi air bagi manusia. Coba Mbak Hilda
Dibaca jawabannya fungsi air bagi manusia. Yang pertama apa Mbak Hilda? Untuk mandi. Betul. Untuk apa lagi? Untuk mencuci dan untuk buang air besar dan kecil. Kakus itu untuk WC itu loh ya. Jadi yang pertama untuk mandi, cuci dan kakus atau MCK. Siapa yang tidak pernah mandi? Mandi semua ya. Mandinya pakai apa? Air. Tidak mungkin mandi pakai pasir ya. Mandinya pakai air. Berarti air sangat berfungsi bagi manusia ya. Fungsinya apa? Untuk mandi. Apalagi tadi? Untuk mencuci dan untuk urusan kakus atau WC. Yang kedua, untuk minum. Siapa yang tidak pernah minum? Ya tidak ada ya. Manusia pasti membutuhkan air untuk minum. Apalagi yang ketiga? Untuk mengairi sawah atau namanya irigasi. Yang keempat, PLTA. Tahu nggak PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Ya, airnya memutar turbin. Ya, kincirnya tuh. Sehingga nanti akan menggerakkan generator. Nah, selanjutnya fungsi air yang kedua adalah bagi siapa anak-anak? Bagi hewan. Ini ya. Fungsi air bagi hewan. Sekarang coba kelompoknya Deska. Apa jawabannya? Hewan kira-kira memanfaatkan air untuk apa ya? Nah, yang pertama ini. Sebagai apa itu? Habitat atau tempat hidup. Coba apa saja yang hidupnya di air? Ikan, terus lumba-lumba, paus, hiu, ya udang, kepiting, ya. Semua hewan-hewan yang hidup di air memanfaatkan air sebagai apa tadi? Habitat atau tempat hidup. Yang kedua, sama dengan manusia. Hewan juga memanfaatkan air untuk minum. Coba kalau tidak minum, akan bagaimana? Mati ya. Yang ketiga, tempat sumber makanan. Lah, hewan-hewan ada yang mencari sumber makanannya dari air. Contohnya elang. Biasanya terbang menyambar ikan-ikan yang ada di air ya. Jadi hewan-hewan yang hidup di air dijadikan sebagai sumber makanan bagi hewan yang lain. Yang keempat, memproduksi susu. Biasanya hewan-hewan yang menyusui. Contohnya apa yang ada produksi susunya? Sapi, kambing, ya, domba, kerbau, kuda. Itu menghasilkan susu. Yang kelima, fungsi air bagi hewan adalah menjaga suhu tetap normal. Nah, kalian bisa mencari jawaban yang lain, tidak harus sama dengan jawaban dari kelompoknya Deska tadi, ya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi air bagi tumbuhan. Kelompok yang ketiga, coba kelompoknya Vidya. Ya, fungsi air bagi tumbuhan apa saja ya? Yuk kita dengarkan jawaban dari Vidya. Yang pertama apa Mbak Vidya? Fungsi air. Apa ya? Tidak ada suaranya itu. Membantu proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis anak-anak? Membuat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Ya, tumbuhan hijau yang mempunyai zat klorofil. Nah, otomatis menggunakan air sebagai bahannya, ya. Selain apa? Selain sinar
selain sinar matahari. Yang kedua apa? Fungsi air bagi tumbuhan. Coba dijawab kelompoknya Vidya. Mbak Esil coba menjawab. Sumber kehidupan tanaman. Tidak ada suaranya semua ya. Sumber kehidupan tanaman ya. Kenapa kok termasuk sumber kehidupan tanaman? Karena ada tanaman tumbuhan yang hidupnya di mana? Air ya. Hewan-hewan hidrofit, hidupnya di air. Siapa yang tahu contohnya? Yang hidup di air. Nah, eceng gondok, terus teratai, kangkung ya. Itu juga banyak hidup di air ya. Oke. Yang ketiga, apa itu anak-anak? Membantu pergerakan tanaman ya. Air membantu pergerakan tanaman. Yang keempat, mendukung proses respirasi atau pernapasan tumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah menjawab. Anak-anak, setelah kita mempelajari untuk pembelajaran yang pertama, mari coba kita renungkan bersama. Yang pertama, apa yang kita renungkan? Pengetahuan apa yang telah kalian pelajari hari ini? Nanti kalian renungkan, coba ditulis di tempat untuk menulis jawabannya ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tadi apa ya? Terus kedua, keterampilan apa yang telah kalian latih hari ini? Tuliskan jawabannya. Yang ketiga, sikap apa yang bisa atau telah kamu kembangkan pada hari ini? Udah semua ya? Ya, kalau udah semua, coba kalian sebutkan jawabannya, Mbak Indri. Coba pengetahuan apa yang kamu pelajari hari ini, Mbak Indri? Nah, menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Tadi Mbak Indri sudah menyebutkan peristiwa atau rangkaian tindakan dari teks non-fiksi. Yang membuat apa tadi? Membuat peta konsep. Yang kedua apa? Ya, mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Tepuk tangan untuk Mbak Indri. Ya. Berikutnya, renungkan atau renungan yang kedua. Nah, Mbak Farida sebutkan renungan yang kedua yaitu adalah keterampilan yang telah dilatih hari ini. Apa nanti Mbak Farida? Iya, kalian nanti sudah bisa membuat peta konsep atau peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Farida bisa mengerjakan keterampilan yang telah dilatih pada hari ini. Sikap yang telah dikembangkan pada hari ini, Mas Farsa, coba sikap yang telah dikembangkan hari ini apa Mas Farsa? Iya, tadi dari bacaan yang warga Waborobo tadi, kita diajarkan untuk apa? Hidup hemat, ya, terutama dalam memanfaatkan air. Tidak boleh dibuang
percuma ya. Anggur dolanan banyu, dolanan air di ciprat-ciprat tidak boleh ya. Ya kita harus hidup apa Mas Farsa? Hidup hemat ya, memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Yang kedua apa Mas Farsa? Sikap simpati dan empati terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Melihat warga Wabu-Rabu tadi, kita harus bersimpati, harus turut prihatin. Tidak boleh malah seneng, ya. Emang ada yang seneng, ya. Melihat orang susah malah seneng. Ada? Tidak ada ya. Harus kita punya apa tadi? Simpati dan empati terhadap penderitaan orang lain. Nah, tepuk tangan untuk semuanya yang sudah membuat renungan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari hari ini. Sekali lagi tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian nanti belajar bersama dengan orang tua di rumah. Apa yang harus atau perlu kalian pelajari bersama orang tua di rumah? Coba diskusikan dengan orang tua kalian masing-masing. Kegiatan-kegiatan apa yang menggunakan air dalam keluarga? Pasti banyak sekali ya anak-anak ya. Kegiatan itu ditulis dalam urutan peristiwanya. Mungkin dari bangun tidur sampai saat akan tidur lagi. Nanti kalau sudah, tuliskan dalam tabel seperti yang tertera dalam buku siswa kalian masing-masing. Ini tabelnya ya. Kegiatan yang membutuhkan air dalam keluargaku itu bisa berisi 10, bisa lebih Pak, boleh ya, boleh lebih dari 10. Nah di sini kalian Pak Guru berikan gambarannya. Seperti apa saja atau kegiatan apa saja yang membutuhkan air dalam kehidupan di keluarga kalian masing-masing. Kita lihat ya. Kita lihat yang pertama, kegiatan yang membutuhkan air dalam keluargaku. Misalnya apa nih anak-anak? Mencuci kaki. Kira-kira lagi ngapain tuh anak-anaknya? Berwudu, bangun pagi subuh toh berwudu ya. Tahu wudu ya? Iya. Terus yang kedua apa nih? Untuk MCK. Nanti apa MCK? Mandi, cuci kakus. Ya, mandi, cuci kakus itu ada aktivitas mandi, ada aktivitas mencuci dan aktivitas di toilet atau WC. Yang ketiga apa? Untuk minum ya, sangat penting sebagai air mineral. Yang keempatnya apa nih? Apa nih? Lagi apa nih? Membersihkan kandang ya. Kandang apa? Ya macam-macam. Bisa kandang ayam, kandang kucing, kandang anjing, kandang sapi, atau kandang hewan peliharaan. Terus apa lagi nih? Menyiram tanaman. Nah ini apa nih? Memelihara ikan ya, memelihara ikan. Terus membersihkan kaca jendela. Nah ini apa nih? Memandikan hewan peliharaan, bisa hewan kucing, hewan ternak lainnya ya dimandikan. Ya itu ya. Nah, apalagi? Ya membantu Bapak di rumah mencuci mobil ya. Atau apa? Yang belum punya mobil ya nyuci motor. Pak belum punya mobil sama motor, ya nyuci mobil sama motornya. Mainan itu dicuci ya, habis mainan dicuci mobil sama motornya.
Nah, ini apa? Mencuci pakaian. Ya, siapa yang di rumah membantu ibu mencuci pakaian? Tenane. Ya. Membantu ya? Tidak boleh liha-liha. Apa ini? Menggosok gigi supaya apa? Supaya bersih giginya, bebas dari apa? Dari kuman. Nah, contohnya lagi apa nih? Memasak. Pastilah membutuhkan air juga ya. Nah, itu anak-anak contoh kegiatan yang bisa kalian lakukan atau membutuhkan air di dalam kehidupan keluarga. Nanti kalian bisa menjawab, berdiskusi lagi dengan orang tuamu. Ya, mungkin ada tambahan lagi nanti kamu tanyakan dengan orang tua masing-masing. Bisa dengan ayah, dengan ibu, ya, atau dengan kakak boleh ya. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Untuk yang jarak jauh, bagi yang langsung berhadapan dengan Pak Guru terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sehingga mudah-mudahan Pak Guru berharap kalian semuanya bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan Pak Guru Iwan Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dak dak. Tepuk tangan untuk semuanya.